saya ditaruh di inkubator, diinfus, disuntik segala macam. Saluran air yang masuk ke tubuh saya itu tidak steril. Ya, umumnya orang menyebutnya sebagai salivasi. Saya tumbuh dengan gambar diri yang tidak benar. Ya, saya tumbuh dengan banyak pertanyaan. Saya lari ke gedung sekolah ke atas lantai 3. Saya panjat pinggir balkon, saya teriak kayak orang gila, gak jelas. Saya teriak aja, woi, saya mau mati nih. Saya ini kan latar belakangnya bukan Kristen. Tapi sebenarnya yang saya cari bukan Tuhan. Saya cuma pengen kesembuhan. Saya didoakan, ditumpang tangan, jatuh, rebah, bangun. Masih sama. Saya bingung loh. Apa yang salah dengan saya? Dan saya benar-benar kecewa dengan Tuhan. Saya bahkan pernah minta mati sama Tuhan. Saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan ada, sembuhkan saya. Kalau Tuhan nggak ada, ambil hidup saya. Kenapa? Saya pikir hidup saya kesalahan. Saya pikir kondisi saya ini air kutuk. Oke sahabat solusi, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. So please welcome Hatta Halimas. Halo. Halo. Apa kabar Hatta? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. So ini datang dari Medan. Yes. Kalau orang melihat video ini, Hatta belum menceritakan tentang apa yang dialami. Orang-orang pasti bertanya-tanya, Hatta ini kenapa sih? Ada sakit apa yang Hatta derita sehingga mungkin secara fisik tidak seperti orang yang lain? Iya, saya mungkin mulai dari awal ya. Boleh. Saya lahir dengan kondisi yang berbeda. Ketika pertama kali mama saya mengandung dan akan melahirkan, itu beberapa masalah terjadi. Jadi ketika mama saya di rumah sakit, itu ada beberapa kejadian penanganan. Di mana ketika pertama kali saya dikeluarkan dari rahim mama saya, kalau bayi pada umumnya itu ketika pertama keluar pasti kepalanya. Kalau saya bukan kepala, kakinya. Oke. Jadi saya lahir dengan kondisi sungsang. Ketika kaki saya keluar dari rahim, itu kepalanya nyangkut. Oke. Sehingga dokter itu mau tarik keluar nggak bisa. Dipaksa akan terlalu berbahaya. Jadi saya didorong masuk kembali ke rahim mama saya. Tujuannya adalah supaya di dalam rahim itu saya diputar. Oke. Sehingga kepalanya bisa keluar. Setelah beberapa penanganan, saya keluar dari rahim mama saya. Dan saya lahir dalam kondisi tidak menangis. Tidak menangis dan pastinya tidak tertawa. Kalau bayi tertawa ajaib dong ya. Saya tidak menangis, tidak memberikan reaksi. Oke. Jadi dokter itu bingung. Nih anak kenapa? Apakah dia bisu, jantungnya bermasalah atau apa? Tidak ada diagnosa yang pasti. Oke. Jadi saya dibawa ke satu ruangan. Di ruangan itu saya ditaruh, kaki saya diikat, saya digantung secara terbalik. Itu oleh dokter untuk penanganan darurat. Oke. Jadi saya digantung secara terbalik, bagian belakang saya tuh ditepuk-tepuk
tujuannya supaya nangis. Supaya nangis ya. Tetapi masalahnya ketika saya diangkat secara terbalik di gantung gitu ya, kaki saya itu harusnya dua-duanya diangkat. Tapi saya cuma satu kaki diangkat terbalik. Jadi itu mempengaruhi kaki saya. Kaki saya itu panjang sebelah. Kemudian bagian belakang saya ditepuk-tepuk. Dan betul setelah itu saya menangis gak tanggung-tanggung 24 jam non-stop. Orang bilang protes 24 jam non-stop. Setelah 24 jam saya berhenti nangis. Dokter pikir masalah beres. Saya jalani perawatan seperti pada umumnya. Saya ditaruh di inkubator, diinfus, disuntik segala macam. Setelah beberapa hari, dokter menemukan masalah lain. Ternyata infus saya, saluran air yang masuk ke tubuh saya itu tidak steril, tidak bersih. Artinya banyak air kotor masuk, mempengaruhi sistem saraf saya. Dan akhirnya ya seperti ini. Oke. Jadi kondisi seperti ini disebutnya? Ya, umumnya orang menyebutnya sebagai cerebral palsy. Cerebral palsy. Atau CP. Oke. Ketika dokter mendiagnosa saya, dokter cuma bilang bahwa anak ini tidak akan bertahan lama. Hidupnya mungkin nggak akan panjang. Jadi dokter juga nggak bisa berbuat apa-apa. Orang tua saya disuruh untuk bawa pulang saya. Tinggal nunggu waktu aja. Oh, jadi waktu itu prediksi dokter umurnya berapa lama? Nggak lama, paling 2-3 tahun. Wow. Dan sampai hari ini masih hidup. Umur berapa sekarang? Udah hampir 29. Wah, udah hampir 29. Oke. Aku bisa lihat betapa Tuhan punya rencana di dalam hidup kamu ya. Dari yang tadinya 2-3 tahun tuh prediksi dokter umurnya, tapi sekarang bisa sampai 29 tahun. Itu kita akan ngobrol itu nanti ke belakang. Tapi kita sekarang mau ngobrolin bagaimana sih kamu tumbuh dengan CP ini. Masa kecilnya, pertumbuhannya, pertemanannya. Saya tumbuh dengan gambar diri yang tidak benar. Ya, saya tumbuh dengan banyak pertanyaan. Dan awalnya ketika kecil kan kita tidak terlalu banyak berpikir. Saya tidak terlalu mengenai kondisi saya sampai kemudian saya di sekolah. Di sekolah itulah ketika saya benar-benar seperti menghadapi dunia, dunia yang sebenarnya. Saya ketika memasuki usia sekolah, orang tua saya itu membawa saya untuk cari sekolah. Keliling tuh seluruh sekolah di kota Medan kayaknya udah keliling. Dan tidak ada satupun sekolah yang mau menerima saya. Alasannya 2. Pertama, takut saya tidak bisa mengikuti pelajaran yang baik. Karena saya dikira idiot. Tidak bisa berpikir. Karena waktu itu belum ada pengetahuan yang cukup banyak tentang ini ya. Betul. Yang kedua, sekolah takut saya tidak bisa berkomunikasi dengan guru, dengan teman-teman. Jadi rata-rata sekolah menolak saya. Orang tua saya nggak punya pilihan. Akhirnya saya dimasukkan ke SLB. Tahu ya SLB? Sekolah luar biasa.
Dan betul, anak-anaknya pun luar biasa. Saya masuk STB itu saya kaget. Saya lihat banyak teman-teman saya yang beda-beda, yang punya keunikan. Waktu saya masuk sebagai anak kecil, saya lihat teman-teman saya ada yang ketawa-ketawa sendiri, nggak ada angin, nggak ada hujan, nangis. Saya sebagai anak kecil bingung, ini sekolah apa nih? Kok teman-teman saya aneh semua? Saya nggak sadar diri saya juga aneh sih. Jadi saya masuk dan mungkin singkatnya lebih kurang setahunnya satu kali orang tua saya dipanggil oleh pihak sekolah. Oh, bingung loh. Karena dulu saya memang bandel. Sampai sekarang sih. Jadi orang tua saya dipanggil, waduh. Orang tua saya berpikir Hatta bikin masalah apa nih. Datang ke sekolah dan gurunya itu pas lagi marah-marah. Jadi gurunya marah-marah dan bertanya pada orang tua saya, Bu, Pak, kenapa Anda masukkan anak Anda ke sekolah ini? Bingung lah pertanyaannya. Anak disabilitas masuk sekolah luar biasa dipertanyakan. Loh, gimana cara menjawab pertanyaan itu? Kemudian guru saya berkata, mulai saat ini anak Anda tidak bisa sekolah di tempat ini. Waduh, orang tua saya pusing tuh. Sekolah biasa ditolak. Ini sekolah luar biasa mau dikeluarin. Orang tua saya heran nih, anak mau sekolah di mana? Tapi kemudian guru saya mengatakan satu kalimat yang menyadarkan orang tua saya. Dia bilang gini, Bu, Pak, anak Anda tidak bisa sekolah di tempat ini karena dia seharusnya nggak di sini. Dia seharusnya masuk ke sekolah umum, belajar seperti biasa, berkomunikasi, bergaul seperti anak-anak pada umumnya. Dan terakhir guru saya bilang gini, meskipun tubuhnya cacat, tapi pikirannya berfungsi dengan baik. Dan buat saya itu anugerah Tuhan. Wow. Lalu akhirnya dipindahkan ke sekolah umum. Sekolah umum. Dan ada sekolah umum yang mau menerima. Terakhir minta tolong petugas kepolisian. Betul, dicarikan satu sekolah yang mau menerima, memberikan masa pencobaan, dan puji Tuhan saya sekolah di situ sampai selesai. Lalu bagaimana teman-teman di sekolah umum itu memperlakukan kamu? Awalnya ketika saya sampai ke sekolah umum itu, disitulah benar-benar saya memahami ya, bahwa saya ini benar-benar tidak biasa. Jadi kayak saya ingat teman-teman saya di ACB, ternyata bukan mereka yang aneh, saya juga aneh. Saya lihat teman-teman saya, ada yang lari ke sana, lari ke sini, main bola, lompat sana, lompat sini. Saya lihat diri saya nggak seperti mereka. Saya mulai bertanya-tanya, kok saya beda ya? Ada apa? Kenapa saya tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan? Dan di situ saya benar-benar mengalami pergumulan, ditambah saya dibully di sekolah. Diejek, dihina, dipermalukan, banyak lah. Tapi awal-awal saya tidak terlalu tidak terlalu menanggapi dan tidak. Karena begini, saya bertumbuh dengan nasihat dari orang tua saya yang berkata begini, ini nasihat orang zaman dulu. Orang tua saya selalu berkata, kamu itu beda.
kamu itu tidak seperti anak lain pada umumnya. Jadi kamu harus melakukan sesuatu itu lebih daripada yang lain. Dan kamu gak boleh terlihat lemah. Kamu gak boleh kalah dengan yang lain. Jadi mantra saya adalah saya harus tunjukkan diri saya. Saya gak boleh terlihat lemah. Apa yang saya lakukan, saya menutupi kelemahan saya dengan cara yang tidak benar. Yang adalah? Contohnya? Yaitu ketika saya diejek, dibully gitu ya. Orang yang ngejek saya, orang yang menghina saya, itu saya ajak berkelahi. Oke. Serius. Saya aja berkelahi. Saya bilang kalau emang kamu jagoan, ayo kita buktikan. Jadi saya diejek, orang yang mengejek saya itu saya kejar. Walaupun saya nggak bisa lari ya. Tapi ada caranya tuh, ada taktiknya. Kalau saya dapat orangnya saya pukul. Dan beberapa kali ya dapat. Sering sih. dapat panggilan dari sekolah. Karena saya begitu bandel, ditegur segala macam. Lama-lama hidup seperti itu capek. Dan ya sebagai anak kecil yang masih mencari jati diri, tuntutan untuk membuktikan bahwa saya bisa, saya mampu, pada akhirnya bikin saya lelah sih. Dan upaya untuk menutupi kelemahan dengan banyak hal itu membuat pada ujungnya capek ya. Iya. Dan itu yang kamu bilang tadi, mengalami krisis atau masalah melihat gambar diri yang salah itu ya. Dan bagaimana waktu itu kamu melihat dirimu? Ya, ketika saya membandingkan diri sama teman-teman, berbagai pertanyaan itu kan muncul. Oh, saya nggak seperti mereka. Saya berusaha untuk membuktikan diri, tapi pembuktikan saya kan tidak mengubah kondisi saya, tidak berbuat apa-apa pada diri saya. Dan sampai pada titik di mana saya mengalami itu tadi, krisis, capek, lelah dengan semua. Dan saya pernah coba untuk beberapa kali mengakhiri hidup saya. Itu di umur berapa kira-kira itu? Lebih kurang kelas 4, kelas 5. SD ya? SD. Terus apa yang terjadi? Saya pernah coba beberapa kali nusuk dada saya pakai gunting. Ketika saya dibully di kelas, itu pikiran saya cuma begini. Saya pengen bikin teman-teman saya ini menyesal. Jadi kalau saya mati di depan mereka, mungkin mereka akan nyesal. Jadi saya ambil gunting di depan mereka, saya tusuk ke dada saya. Dan rasanya sakit sih. Pastilah sakit ya. Saya tusuk ke dada saya, tapi membar. Pas saya lihat, saya baru sadar guntingnya kurang tajam. Jadi percobaan pertama gagal. Terus? Kedua kali, saya pernah coba untuk lompat dari lantai 3 gedung sekolah. Sama, diejek, dibully, dihina. Waktu itu pikiran saya udah kacau, banyak masalah. Masalah di sekolah, masalah di rumah, dan sebagainya. Jadi saya pikir waktu itu kalau saya lompat itu cara yang mudah untuk mati. Saya lari ke gedung sekolah, ke atas lantai 3, saya panjat pinggir balkon. Dari atas balkon itu saya lihat ke bawah. Wih, tinggi juga. Ini pengen mati, tapi nyalinya kurang. Akhirnya? Saya mikir, ini contoh orang pengen mati tapi gak niat. Mikir-mikir dulu.
saya mikir begini, ini kalau saya lompat dan saya mati mending. Kalau nggak mati? Kalau nggak mati lah ini repot. Udah kondisi tubuh disabilitas, lompat kecelakaan, nyusahin orang makin parah. Oke. Tapi masalahnya saya udah di atas balkon. Masa saya nggak ngapa-ngapain? Akhirnya ngapain itu? Saya bikin pengumuman. Saya teriak kayak orang gila, gak jelas. Saya teriak aja, woi, saya mau mati nih. Satu sekolah heboh, ada apa nih? Waduh, itu. Kumpul dong ya itu ya di bawah. Ya, kemudian petugas, beberapa guru naik ke atas, tarik saya. Gak jadi bunuh diri. Jadi bikin kesan ya kalau nggak jadinya bukan karena mikir-mikir tapi karena ditarik ya. Iya. Oke. Jadi beberapa kali mencoba bunuh diri dan memang pada akhirnya tidak pernah berhasil. Lalu setelah beberapa kali mencoba bunuh diri, menghadapi identitas gambar diri yang salah gitu. Ada nggak titik balik di mana kamu akhirnya bisa menemukan bahwa sekalipun kamu tidak dalam kondisi yang orang pada umumnya, tapi kamu bisa melihat betapa siapa kamu, identitas kamu, gambar kamu di dalam Tuhan? Ya. Saya ini kan latar belakangnya bukan Kristen. Oke. Saya lahir dari keluarga yang tidak mengenal Yesus. Otomatis ya nilai-nilai firman Tuhan itu nggak ada. Saya tidak memahami diri saya sebagaimana yang seharusnya. Nah, ketika pertama kali saya bertobat, itu saya dikasih tahu bahwa ini ada satu acara orang Kristen. Pertama kali nggak dibilang acara orang Kristen, cuma dibilang ada pertemuan. Oke. Ada KKN, dibilang KKN juga nggak tahu apa itu, karena bukan Kristen. Ada pertemuan waktu itu di tahun 2006 di Jakarta, KKN besar. Saya datang diajak tante saya yang notabene sudah Kristen. Orang tua saya bawa saya, cuma dikasih tahu ikut aja acaranya, nanti ada yang doain pasti sembuh. Kalau kamu percaya Yesus, ikut Tuhan, Tuhan bisa menyembuhkan kamu. Waktu itu kan saya nggak tahu apa-apa. Saya datang, saya cuma mikir, apa ini? Siapa Yesus? Ngapain saya percaya Yesus? Saya nggak butuh Yesus. Saya ingat waktu itu saya pakai jimat. Kalung. Waktu ikut acara itu ada salah satu jemaat lihat saya. Dia bicara dengan tante saya yang sudah Kristen. Ngobrol-ngobrol, tante saya datang kepada saya, suruh saya lepaskan jimat tersebut ya. Kalung. Saya bilang, mau ngapain tante? Tante saya bilang, pinjam dulu, disimpan. Ternyata bukan disimpan, dibuang. Dan dibuang itu di depan mata saya. Saya marah waktu itu. Ego saya tersinggung, kepercayaan saya dihina gitu ya. Saya bilang, kenapa tante buang jimat saya? Tante saya cuma ngomong, kamu gak butuh jimat itu, kamu butuh Yesus. Dan saya diperkenalkan pada Yesus yang begini, kalau kamu percaya Yesus, Yesus bisa menyembuhkan. Dan itu tertanam di pikiran saya. Awalnya saya menolak. Saya bilang, apa itu Yesus? Siapa itu Yesus? Saya nggak butuh Yesus. Jadi di KKN itu saya nggak bertobat. Masih menolak lah ya? Masih menolak, biarpun didoakan segala macam, saya nggak bertobat. Singkat cerita,
acara KKS selesai kami pulang ke Medan. Kami pulang beberapa minggu, beberapa bulan kemudian, saya selalu nggak bisa jelaskan bagian ini dengan gimana-gimana, tetapi yang saya bisa katakan adalah ada satu momen di mana saya mengalami jemaat Tuhan. Secara pribadi, nggak didoakan, nggak ada yang khotbah pribadi. Saya seperti mengalami satu damai sejahtera, satu perasaannya saya nggak pernah rasakan sebelumnya. Saya bisa merasa saya begitu dikasihi, saya diterima. Dan anehnya, saya bisa tahu, saya bisa yakin ini Yesus sih. Wow. Saya nggak tahu kenapa, tetapi momen itu ketika saya melihat ke belakang, saya seperti belajar, diberitahu bahwa ini Tuhan yang panggil kamu, Tuhan yang pilih kamu, Tuhan yang mau pakai hidupmu. Jadi kayak ketika saya rasakan damai penerimaan dari Tuhan, saya datang ke orang tua saya dan saya bawa kalung jimat saya yang tadi. Saya bilang, "Ma, saya udah gak butuh ini." Mama saya kaget, "Loh, kemarin pasti buang kamu, Mama. Sekarang kamu bilang kamu gak butuh. Maksudmu apa?" "Iya, Ma. Saya mau percaya Yesus. Saya mau ikut Yesus. Dan mulai minggu ini, saya mau ke gereja." Orang tua saya benar-benar kaget. Tapi mama saya cuma bilang, "Ya udah, terserah kamu." Mungkin dikira salah makan obat tadi. Oke. Tadi kamu sempat bilang ya bahwa diajarkan, diperkenalkan kepada Yesus yang kalau kamu percaya, Yesus pasti menyembuhkan. Pada awalnya kamu percaya bahwa itu pasti gitu? Ya, pasti. Lalu sempat mengikuti kebaktian kesembuhan atau sempat didoakan oleh banyak hamba Tuhan? Sering. Jadi setelah saya bertobat itu, saya justru jadi seorang yang mencari-cari mana nih. Ketika dikasih tahu kamu ikut ada KKR kesembuhan, ada hamba Tuhan, pendeta A, B, C diurapi, kamu didoakan sama dia pasti sembuh. Waduh, saya semangat. Saya pengen ikut seminar kesembuhan, KKR, acara doa, semua saya ikuti. Setiap kali saya ikuti, pikiran saya cuma satu. Setelah ikut acara itu, hidup saya mungkin akan berubah. Dan saya bayangkan seperti apa diri saya ketika saya seperti yang lain. Bisa berlari. Bisa lari, lompat, melakukan apa yang selama ini tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan. Saya datang, ikut, didoakan, disuruh maju ke depan, saya pasti maju paling depan. Tapi bagi banyak orang itu kan seperti semangat saya untuk mencari Tuhan. Tapi sebenarnya yang saya cari bukan Tuhan. Saya cuma pengen kesembuhan. Saya cuma pengen Tuhan menyembuhkan saya, hidup saya berubah, itu doang. Jadi saya didoakan, ditumpang tangan, mau maaf sih, orang lain didoakan jatuh, rebah, bangun, sembuh. Saya didoakan, ditumpang tangan, jatuh, rebah, bangun, masih sama. Saya bingung loh. Apa yang salah dengan saya? Teman-teman boleh sebut apa aja. Orang bilang kamu kurang iman, kamu kurang doa, kurang baca Alkitab. Semua saya udah dituduh macam-macam. Dan saya udah coba lakukan semua.
Tapi pada akhirnya ya saya bertanya-tanya, kok Tuhan sepertinya tidak menyembuhkan saya? Kenapa bukan saya? Kenapa yang lain sembuh? Kenapa bukan saya? Yeah. Dan pada akhirnya itu membawa saya pada titik terendah sebagai orang Kristen. Dan saya benar-benar kecewa dengan Tuhan. Ya, kecewa dengan Tuhan karena diajarkan dan belajar konsep tentang Tuhan yang salah seperti itu ya. Iya. Ya. Bagi banyak orang ketika dengar saya kecewa dengan Tuhan itu biasa kayak, kamu kok kecewa? Mana boleh kita kecewa sama Tuhan kamu? Kamu kan orang Kristen pengikut Tuhan, kita nggak boleh. Buat saya begini, ketika saya berkata saya pernah kecewa dengan Tuhan, saya sedang membuat pengakuan bahwa saya ini tidak konsisten, saya labil. Saya pernah ada dalam kondisi di mana saya mempertanyakan Tuhan dan bergumul dengan Tuhan. Itu perjalanan yang saya nggak bisa tutupi. Kenyataannya saya kecewa dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, kenapa? Apakah karena Tuhan itu mengecewakan? Tentu tidak. Kita tahu Alkitab berkata Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tetapi saya bisa bilang waktu itu saya kecewa pada Tuhan karena saya punya ekspektasi yang tidak tepat. Saya menanamkan keinginan saya pada kehendak Tuhan. Saya berpikir kalau Tuhan melakukan ABC, maka hidup saya akan berubah. Dan ketika itu nggak terjadi, saya bertanya, loh, kok Tuhan nggak baik? Kok Tuhan nggak menjawab doa saya? Kok Tuhan tidak menjamah saya? Dan pada akhirnya saya selalu berkata, iya, saya pernah kecewa. Tapi bukan berarti Tuhan mengecewakan. Tapi memang saya punya persepsi sudut pandang yang tidak tepat tentang Tuhan. Oke. Aku pernah baca di sebuah komentar ketika kamu menjalani sebuah podcast ya. Ada yang komen kayak gini. Kalau dia sembuh baru gue mau percaya, katanya gitu. Intinya aku mau percaya sama Tuhan kalau orang ini sembuh. Dan kamu sempat nge-repost itu di sosial media ya. Dan kamu berkata bahwa justru aku sudah menyerah dengan segala usaha untuk meminta Tuhan menyembuhkan. Dan disitulah titik di mana tadi kan kamu mencapai titik terendah dalam kekristenan, kehidupan kekristenan kamu. Akhirnya bagaimana kamu bisa mengerti tentang Tuhan yang benar, yang sesungguhnya gitu. Ya, ketika saya bicara soal topik ini, saya belajar bahwa kita sering terjebak dengan ekstrem, dua ekstrem. Kalau kita sering ngobrol itu kan dalam Injil itu ada dua ekstrem. Sama dalam hal mujizat saya belajar ada dua ekstrem. Ekstrem yang berkata segala sesuatu harus ada mujizat. Mujizat itu segalanya, mujizat itu harus terjadi. Sehingga ketika ada yang tidak mengalami mujizat, kita cenderung menghakimi, kamu sih kurang iman, kurang percaya, kurang ini, kurang itu. Pada akhirnya ini nggak membangun iman orang itu. Di sisi lain ada ekstrem yang berkata, oh, mujizat itu sudah tidak ada, mujizat itu sudah berlalu. Nah, saya juga agak sulit percaya hal semacam itu. Jadi kita sering terjebak dua ekstrem ini. Pada akhirnya ketika saya belajar firman Tuhan, saya kembali pada Injil, saya menyadari bahwa
mujizat itu ada kok. Ya. Tuhan menyembuhkan. Tapi pertanyaannya, Tuhan menyembuhkan dengan sebuah tujuan. Ya. Itu tadi yang kita bicara, Tuhan itu melakukan mujizat sebagai tanda. Ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kita pribadinya, bukan mujizatnya. Jadi ketika saya memahami ini dari kacamata Injil, saya bisa berkata bahwa yes, Tuhan masih melakukan mujizat. Tapi kita gak perlu bergantung pada mujizat. Justru kita bergantung pada Tuhan. Tuhan yang lebih besar daripada mujizat yang Dia lakukan. Kenapa? Karena pada akhirnya yang menentukan hidup kita itu adalah kedaulatannya Tuhan. Ya. Oke, dan di titik tersebut kamu menyadari bahwa walaupun kamu tidak menerima mujizat kesembuhan itu, Tuhan tetap bekerja di dalam hidup kamu. Saya mungkin bisa bagikan ini ya. Ketika saya di titik terendah itu, saya bahkan pernah minta mati ya sama Tuhan. Saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan ada, sembuhkan saya. Kalau Tuhan nggak ada, ambil hidup saya. Ini kayak doa anak yang bandel ya. Lagi ngambek, lagi tantrum ya? Iya, ngambek. Saya bilang, Yesus, kalau Engkau benar-benar Tuhan, buktikan sama saya, sembuhkan saya. Tapi kalau Tuhan nggak bisa menyembuhkan saya, kalau Tuhan nggak mau menyembuhkan saya, ya udah ambil hidup saya nggak mau hidup lagi. Satu malam saya bahkan bilang ini, Tuhan malam ini kalau saya tidak sembuh, saya tidur, saya nggak mau bangun lagi. Apa yang terjadi? Besok paginya bangun lagi. Pas saya bangun, dengan segala kebingungan, bingungnya gini, saya minta mati gak mati, minta sembuh gak sembuh. Ini Tuhan maunya apa? Di tengah-tengah kegelisahan itu, di samping tempat tidur saya ada Alkitab. Saya buka, saya bolak-balik halaman, nggak ada tujuan, nggak tahu mau baca apa, bolak-balik aja. Tiba-tiba saya berhenti di satu ayat. Saya ajak kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Abang mau bantu saya baca? Oke, aku bacain ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat ini indah banget. Dan ayat ini waktu saya baca, saya nangis. Kalimat itu berputar di kepala saya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saya pas baca berpikir, ya Tuhan, selama ini saya pikir saya akan cukup kalau saya sembuh. Saya akan cukup kalau mujizat terjadi. Saya akan cukup kalau Tuhan melakukan sesuatu. Tapi hari itu Tuhan bilang, kasih karuniaku cukup. Sebab justru di dalam kelemahan, bukan tanpa kelemahan, di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Amin. Pas saya baca itu, saya seperti mengalami kemerdekaan. Tuhan seperti berkata begini lewat ayat tadi, hatta di mataku kamu sudah sempurna. Saya sempat ketika sadar itu, saya nangis kayak bayi. Kenapa? Saya pikir hidup saya kesalahan.
saya pikir kondisi saya ini aib, kutuk. Saya pikir orang seperti saya ya memang lagi sial. Tapi hari itu Tuhan bilang, enggak, di mataku kamu sudah sempurna. Kenapa? Saya butuh waktu yang lama untuk memahami itu. Kenapa? Karena Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mati buat kamu. Dan hari ini kalau Bapak memandang diri saya, dia melihat saya di dalam pengorbanan anaknya. Dan ketika itu saya benar-benar seperti saya berhenti mempertanyakan Tuhan, saya berhenti mengejar mujizat kesembuhan. Bukan berarti saya nggak percaya, tetapi saya sadar bahwa Yesus itu cukup buat saya. Dan kamu tadi sempat, kita ngobrol-ngobrol di awal ya, kamu sempat bilang bahwa seringkali orang berpikir kalau Tuhan tidak melakukan mujizat berarti Tuhan tidak bekerja. Iya. Seringkali kita berpikir kalau Tuhan bekerja itu harusnya bikin mujizat, menyembuhkan. Wah, baru kita melihat Tuhan bekerja. Padahal Tuhan tetap bekerja sekalipun mujizat kesembuhan tidak terjadi. Karena tadi 2 Korintus 12 sebab justru dalam kelemahan, justru dalam kekurangan kita, dalam keterbatasan kita, dalam keterpurukan kegagalan kita, Tuhan tetap menyatakan kuasa-Nya. Amin. Dan pada akhirnya kamu bisa melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kamu meskipun bukan melalui mujizat. Dan kamu bisa melihat betapa Tuhan punya maksud juga di dalam hidup kamu. Kenapa kamu harus melewati ini semua, dan kenapa tadinya prediksi dokter umur cuma 2-3 tahun tapi sekarang bisa sampai hampir 29 tahun. Apa yang kamu lihat, pekerjaan Tuhan apa yang kamu lihat dilakukannya melalui hidupmu? Semakin saya melihat ke belakang itu saya seperti emas karung. Kalau saya ada hari ini ya saya nggak bisa berkata apa-apa kecuali anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Buat saya ini yang selalu saya beritakan bahwa saya nggak cerita tentang diri saya. Kenapa? Kalau saya cerita tentang diri saya akan polos untuk terlihat tampak baik. Tapi kenapa saya berani cerita semua ini? Kegagalan saya, pemberontakan saya, kekecewaan, ketidakpercayaan saya. Karena pada hari ini saya belajar, ini bukan tentang saya. Dan semakin orang melihat kehancuran saya, justru orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan yang sempurna bekerja di dalam hidup saya. Jadi buat saya, gak apa-apa. Orang menilai saya ingat dosen saya selalu berkata gini, ketika orang berkata buruk tentang kita, ingat, kamu lebih buruk daripada yang kamu pikirkan. Dan buat saya itu memerdekakan. Saya nggak perlu terlihat baik karena Kristus sudah sempurna. Amin. Wow. Dan sekarang kamu melayani juga sebagai seorang pengkhotbah, seorang pembicara. Bagaimana kamu memakai cerita di dalam hidupmu untuk menyaksikan Kristus di dalam setiap khotbah dan sharing firman kamu? Saya selalu, ketika saya memahami Injil, moto kita adalah begini: kita tidak memberitakan diri kita, kita memberitakan Kristus.
beberapa kali di 2 Korintus 4 Paulus juga bilang sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Injil yang kita beritakan itu bukan Injil manusia. Itu Galatia 1. Jadi semakin kita mengerti itu, pelayanan kita, khotbah kita itu semakin memerdekakan. Karena kita tahu kita bisa terbuka apa adanya. Di depan orang nggak ada yang perlu kita tutupi, nggak ada yang perlu kita poles. Kenapa? Karena bukan diri kita yang kita beritakan, Kristus yang kita beritakan. Ya. Dan buat saya itu dasar utama dari Setiap pelayanan. Wow. Dan bisa disimpulkan ya bahwa yang seorang Hatta yang dulu kehilangan gambar diri yang benar dipulihkan, bahwa di dalam Tuhan kamu sudah sempurna karena Bapa melihat kamu di dalam pengorbanan anaknya Kristus Yesus di kayu salib. Dan itu yang benar-benar akhirnya membuat kamu bisa berdamai dengan apa yang kamu harus hadapi sekarang gitu ya. Dan bahkan nih Hatta nih sering banget kalau di sosial media ya mengeluarkan joke-joke yang menurut orang mungkin agak gelap ya, tapi itulah menunjukkan bahwa kamu bermegah di dalam kelemahan ya. Dan di dalam dan sungguh-sungguh melihat kuasanya yang sempurna dalam hidup kamu. Ada yang menarik kalau kita bicara soal itu ya, bermegah. Ada Paulus pakai kata bermegah itu untuk 2 hal. Yang pertama di dalam Tuhan, di dalam salib. Yang satu lagi di dalam kelemahan. 3 kali di kitab Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus, Paulus bilang bahwa aku tidak mau bermegah pada hal lain selain di dalam kelemahan. Jadi buat Paulus dan harusnya buat kita, kelemahan itu bukan sesuatu yang perlu ditutupi, bukan sesuatu yang perlu kita malu. Kenapa? Karena kita tahu diri kita yang sesungguhnya itu telah ditebus. Amin. Dan itu membuat kita melihat diri kita, semakin saya bisa melihat diri saya apa adanya. Saya selalu berkata, ya saya memang seorang disabilitas, seorang cacat. Saya nggak perlu menyangkal itu. Dan kenapa saya berani istilahnya jokes tentang diri saya? Karena itu adalah cara saya untuk menunjukkan, it's okay. Saya berdamai dengan diri saya. Kristus sudah menebus hidup saya. Wow, oke. Dan kita sekarang balik lagi ke tentang mujizat ya. Mungkin buat sahabat solusi ada yang yang masih bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan hal-hal yang mungkin mereka harapkan ada mujizat Tuhan. Dan sudah bertahun-tahun, kemarin juga aku lihat komen, gimana sih melihat rencana Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang katanya terbaik, tapi kok aku masih sakit selama 30 tahun. Tuhan tidak menyembuhkan aku, Tuhan tidak mendatangkan mujizat. Ada nggak yang pengen disampaikan buat sahabat solusi yang sedang bergumul dengan hal itu? Yang pertama, kita selalu berkata bahwa kalau Anda berdoa, Anda sakit dan Anda berdoa pengen sembuh, it's okay. Gak ada yang salah dengan itu. Secara alami kita akan berdoa untuk kesembuhan kita. Tapi sekali lagi, berdoa untuk meminta kesembuhan dengan memaksa Tuhan untuk menyembuhkan itu 2 hal yang berbeda. Ketika kita sampai ngotot harus sembuh, Tuhan pasti menyembuhkan. Padahal keadaannya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Kita perlu memeriksa hati kita.
jangan-jangan yang kita cari, yang kita inginkan bukan Tuhan, tapi mujizat, kesembuhan. Kita cuma pengen sesuatu dari Tuhan. Dan saya belajar bahwa banyak orang dapat mujizat, kesembuhan bukan dari Tuhan tuh. Banyak orang nggak percaya Tuhan, ternyata ketika sakit dia pergi ke orang pintar atau sebagainya dan dia dapat kesembuhan. Jadi mujizat itu bukan sesuatu yang khusus harus punya orang Kristen, bukan. Justru yang nggak mereka punya adalah keselamatan di dalam Tuhan. Ketika kita tahu hidup kita itu aman di dalam Tuhan, karena Kristus telah mati untuk kita, untuk membuktikan bahwa Dia begitu mengasihi kita, bahwa kita berharga di mata Dia. Kenapa? Karena Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan buat saya, ketika kita kembali kepada pesan Injil, itu membuat kita selalu melihat pengharapan yang jauh lebih besar daripada mujizat. Keyakinan yang jauh lebih besar daripada kesembuhan, yaitu kita bisa melihat bahkan ketika kita gak sembuh, Tuhan masih melakukan banyak perkara di dalam hidup kita. Amin. Ya, wow, this is so deep. Dan seperti yang aku bilang tadi, mujizat itu kan tanda ya, tanda yang mengarahkan kepada pribadi, seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Bahkan kemarin ada satu quote yang bagus banget ya, mujizat paling utama yang ditegaskan oleh orang-orang percaya adalah inkarnasi. Mereka mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia. Semua mujizat lainnya hanyalah mempersiapkan untuk inkarnasi ini atau untuk menampilkan inkarnasi ini atau merupakan hasil dampak akibat dari inkarnasi itu sendiri. Jadi bagaimana mujizat itu sebenarnya mengarahkan kita kepada Kristus. Dan yang aku lihat dari hidup kamu adalah mungkin mujizat bukan menjadi tanda yang kamu dapatkan sehingga orang-orang bisa datang kepada Kristus lewat mujizat, tapi kamulah the sign yang menunjukkan Kristus kepada orang-orang yang mungkin mengalami hal-hal yang seperti kamu. Dan aku berdoa sih melalui obrolan kita hari ini lebih banyak lagi orang-orang yang mungkin bergumul seperti apa yang kamu alami bisa melihat Kristus dalam hidup kamu, bahwa di dalam kelemahan, di dalam disabilitas itu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Setuju. Wow. Dan boleh nggak sih aku minta sebagai penutup berdoa buat sahabat solusi? Ya. Yang masih bergumul dengan hal seperti ini. Saya mungkin mau tambahkan sedikit. Boleh. Untuk menutup ya. Satu kali saya menonton satu film dokumenter. Saya pikir saya harus bagikan ini. Ya. Dokumenter ini bercerita tentang seorang sipil celebrasi yang bernama Roger. Dia tinggal di Austin, Texas, di luar negeri. Umurnya, teman saya cek, tahun ini kemungkinan 50 tahun. Dia seumur hidup mengalami CP berat. Dia kemana-mana harus pakai kursi roda. Dia hidup sendiri, gak punya keluarga, gak punya anak, gak punya pasangan. Dan film dokumenter itu mencoba menceritakan bagaimana dia menghadapi hidup, menjalani hidup. Dan di dalam film dokumenter yang menggugah hati saya adalah dia cerita bagaimana ketika dia bergumul dengan kondisi itu, dia menemukan pengharapan ketika ada di dalam komunitas orang percaya, orang Kristen.
Jadi setiap minggu dia ke gereja pakai kursi roda dari jalan dari rumahnya ke gereja sekitar 15 menit lah lebih kurang. Tahu gak dia di gereja jadi apa? Jadi apa? Usher, Wow. penyambut tamu. Jadi dia berdiri di depan pintu gereja dan dia bilang gini, aku bersuka cita ketika aku melihat orang-orang dari berbagai tempat datang untuk memuji Tuhan, untuk beribadah. Aku melihat semua jenis orang itu dikasihi oleh Tuhan. Dan waktu aku melihat semua jenis orang, dia berkata, aku sadar aku ada bagian dari mereka. Wow. Dan aku melihat kondisiku secara pasti. Dia bilang sesuatu yang bikin saya kaget. Aku melihat kondisiku secara pasti sebagai karunia yang tidak banyak orang miliki. Waktu dia bilang secara pasti adalah karunia, saya berhenti. Tangan saya gemetar. Kenapa? Saya pikir itu kutukan. Wow. Saya pikir itu hambatan. Tetapi hari itu saya nonton. Dia bilang, ini karunia yang gak semua orang dapat. Dan lewat ini, aku tidak akan menyia-nyiakan hidupku. Karena aku tahu Tuhan punya rencana dalam hidup. Dan buat saya, apapun kondisi yang teman-teman hadapi, mungkin kita berdoa untuk waktu yang lama. Dan kita berpikir kok gak terjadi apa-apa. Mungkin waktunya kita mulai berpikir bahwa mungkin Tuhan bukan mau mengubah keadaan kita, tapi Tuhan mau ubah diri kita. Tuhan mau ubah hati kita, pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita memahami bahwa yang lebih penting daripada mujizat adalah diri kita. Yesus menginginkan kita. Dan dia akan menunjukkan bahwa disabilitas kita, penyakit kita, apapun, itu tidak bisa menghalangi dia untuk bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pembicaraan kami pada siang hari ini melalui acara solusi. Kami tahu Tuhan akan ada banyak teman-teman kami yang mendengarkan, dan kami berdoa biarlah lewat podcast ini Engkau sendiri menyampaikan pesan-Mu kepada setiap kami. Kami berdoa melalui podcast ini Kristus diberitakan dengan sejelas-jelasnya. Kiranya Roh Kudus membuka setiap pikiran, menata setiap hati kami untuk boleh menyadari bahwa Kristus saja cukup. Kami sering mencari banyak hal lain selain Engkau, tetapi kami tahu tidak ada yang bisa memuaskan hati kami selain Engkau, Tuhan. Kasih karunia-Mu itu yang mengubahkan, memuaskan, membuat kami boleh sadar bahwa hidup kami punya pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, aku berdoa buat setiap teman-teman yang menonton, apapun keadaan pergumulan mereka. Kami berdoa biarlah Injil kabar baik menjadi kebenaran yang memerdekakan. Sebab Engkau sendiri yang berjanji, ketika kami tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami. Tuhan berkati sertai pelayanan dari solusi ini, sehingga banyak orang boleh diberkati
melalui pembicaraan tentang Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you Hatta sekali lagi buat waktunya. Thank you. Selamat berlibur. Amin. Siap. Kita pasti ketemu lagi. Siap. Buat sahabat solusi yang mungkin sedang mengalami pergumulan seperti yang Hatta lewati, mencari gambar diri yang rusak karena keadaanmu, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan karena keadaanmu, atau mungkin mengalami kekecewaan ya karena doa yang mungkin tidak kunjung dijawab sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu 24 jam dan siap mendukung kamu di dalam doa. So jangan ragu-ragu untuk menghubungi nomor ini. Satu langkah kecil akan mengubah hidup kamu selama-lamanya. Thank you sekali lagi. God bless ya.